Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita bertemu lagi dalam channel saya, Dewi Padusi. Belajar hukum bersama Dewi Padusi Daenguri. Kali ini saya akan melanjutkan materi hukum waris Islam dalam konstelasi ilmu-ilmu pada umumnya. Ilmu hukum dapat dikategorikan dalam kelompok ilmu yang praktis. Ilmu praktis di sini adalah yang melayani permasalahan konkret yang diajukan oleh masyarakat. Oleh karena kita membahas berkaitan dengan hukum waris Islam, maka kita kaitkan dalam Al-Quran, hadis, dan istihad. Sehingga terbentuk ilmu hukum atau kompilasi hukum Islam. Ilmu hukum praktis inilah yang akan mengatasi permasalahan konkret yang seperti ada dalam masalah waris Islam atau yang disebut ilmu faraid. Kematian atau meninggal dunia adalah suatu peristiwa yang pasti dapat dialami oleh setiap orang. Karena menjadi masalah jika orang itu meninggal dunia, maka dia akan meninggalkan harta warisan. Dan permasalahan itu adalah dia meninggalkan ahli waris, berapa bagian ahli waris itu, harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, dan tidak boleh merugikan para ahli waris tersebut. Disinilah saya akan memperjelas dalam perhitungan pembagian warisan, dan materi yang akan kami bawakan adalah berupa kalalah. Yang pertama adalah pernah kita bahas mengenai materi kalalah, tapi di sini saya akan membahas berkaitan dengan cara pembagian atau cara perhitungan kalalah. Kalalah itu yang saya pernah artikan adalah keadaan seseorang yang mati dengan tidak ada baginya seseorang anak pun, atau dengan kata lain keadaan seseorang yang mati punah. Artinya mati yang dimana dia tidak dapat mempunyai berketurunan secara bilateral, namun diwarisi oleh saudara-saudaranya. Maksudnya di sini adalah seseorang atau pasangan suami istri yang dimana dia tidak dapat memiliki keturunan, maka secara mutlak baik itu tidak mempunyai anak laki-laki atau tidak memiliki anak perempuan, maka yang berhak mewarisi itu adalah saudara-saudaranya. Jadi di sini kita ada kata kunci adalah yang mewarisi adalah saudara-saudaranya. Karena apa? Karena kalalah itu tidak diperuntukkan untuk orang tua, untuk anak, dan tidak diperuntukkan untuk saudara-saudara yang sudah ada dalam rumusan kalalah tersebut. Di sini sebelum saya melangkah ke dalam perhitungan kalalah, di sini saya akan menjelaskan kata kunci kalalah itu seperti apa agar kita dapat menghitung pembagian harta warisan berdasarkan kalalah. Yang pertama, kita harus mengetahui jika orang yang meninggal kalalah ada baginya seorang saudara perempuan, maka bagian saudara perempuan itu adalah 1/2 harta warisan. Jadi kita harus tahu dulu kata kuncinya, yang dimana jika orang yang meninggal itu hanya memiliki saudara perempuan, hanya satu saudara perempuan, maka bagian dia hanya 1/2 harta warisan. Yang kedua, jika yang meninggal itu merupakan seorang saudara perempuan, akan tetapi dia memiliki saudara laki-laki atau dia memiliki lebih dari saudara laki-laki, maka saudara laki-laki lah yang dapat memiliki harta warisan yang berdasarkan kalalah. Yang ketiga, jika yang meninggal kalalah itu ada 2 orang saudara perempuan atau lebih, atau juga dia memiliki lebih dari 2 orang, maka bagi mereka 2/3. Yang tadi yang pertama kita sudah membahas ada 1 orang saudara, ini ada 2 orang saudara perempuan atau lebih, maka dia mendapatkan 2/3 harta peninggalan dari kalalah tersebut.
Jika yang mati itu ada banyak atau berapa orang saudara laki-laki maupun dia laki-laki atau perempuan, maka anak laki-laki itu mendapatkan atau saudara laki-laki itu mendapatkan 2 kali bagian yang besar daripada saudara perempuan. Yang kelima, jika seseorang meninggal baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan diwarisi secara kalalah, tidak meninggalkan anak, akan tetapi dia mempunyai saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu adalah 1/6 harta warisan. Yang keenam, jika yang meninggal kalalah memiliki saudara-saudara seibu lebih dari seorang, maka bersama-sama mewarisi 1/3 harta. Dan jika seseorang yang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagian saudara perempuan 1/2 dari harta yang ditinggalkan pewaris, dan saudara laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan apabila ia tidak mempunyai anak. Setelah kita mengetahui kata kunci kalalah yang siapa saja yang berhak mewaris dan berapa bagian masing-masing warisan itu, maka kita di sini akan menghitung contoh perhitungan waris kalalah. Di sini saya akan mengambil contoh soal. Yang pertama, ahli waris terdiri dari duda. Duda itu berarti suami dari orang yang meninggal dunia. Ada duda, ada ibu, 2 orang saudara laki-laki sekandung, dan 2 orang saudara seibu laki-laki dan perempuan. Gimana sih pembagiannya? Yuk kita harus lihat. Tapi di sini semua pembagian itu harus berdasarkan jawil furud, harus mengerti asal masalah, harus tahu ada hijab mahjub. Nah, disinilah kita langsung menghitung pembagian, berapa bagian dari duda, berapa bagian dari ibu, berapa bagian dari saudara laki-laki sekandung, berapa bagian saudara laki-laki seibu, berapa saudara laki-laki perempuan atau laki-laki seibu. Yang pertama, duda mendapatkan 3/6 atau 21/42 bagian, ibu mendapatkan 1/6 atau 7/42, saudara laki-laki sekandung mendapatkan 4/42, saudara laki-laki sekandung mendapatkan 4/42, saudara perempuan seibu mendapatkan 2/42, dan saudara laki-laki seibu mendapatkan 4/42. Nah, ketika ada bagian masing-masing, kita jumlah pecahan tersebut. Kalau kita jumlah semuanya menjadi 42. Jadi antara pembilang dan penyebut itu bisa dengan hasil yang sama, berarti 42/42 sama dengan 1 bagian. Nah, berarti ini dalam pembagian harta warisan berdasarkan kalalah sudah sesuai. Nah, perlu kita ketahui di sini ada catatan yang perlu kita ketahui, karena bagian ibu berkurang dari 1/3 menjadi 1/6 karena terhijab oleh anak atau 2 saudara seibu. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan asal masalah 6 karena duda mendapatkan setengah atau tidak mempunyai anak, dan ibu 1/6 harus diperhatikan asal masalah tersebut. Yang ketiga, dikarenakan kita memakai asal masalah 6 tetapi tidak mencukupi, akhirnya asal masalah itu kita tambah 1 lagi menjadi asal masalah 7, sehingga bisa ketemu antara penyebut dan pembilang itu 42. Dan saudara seibu lebih dari 1 orang mendapatkan 1/3 harta sesuai dengan rumusan kalalah yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, adanya contoh perhitungan waris kalalah. Yang pertama, ahli waris terdiri dari istri, ayah, 1 orang saudara perempuan sekandung, 1 orang saudara laki-laki sekandung, dan 1 orang saudara perempuan seayah.
Nah, kita harus ketahui berapakah bagian istri, ayah, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan seayah. Nah, kita akan menarik dan menghitungkan pembagian harta kepada ahli waris tersebut. Yang pertama, istri mendapatkan 1/4 atau 12/48, ayah mendapatkan 1/6 atau 4/24 atau 8/48. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung mendapatkan 14/48, saudara laki-laki sekandung tidak mendapatkan warisan karena terhijab oleh ayah. Jadi yang terhalang atau terhijab itu tidak dapat mewarisi. Jadi saudara laki-laki sekandung walaupun ada rumusan di kata kunci kalala bisa mendapatkan warisan, akan tetapi dia terhijab oleh ayah sehingga dia tidak dapat mendapatkan harta warisan tersebut. Dan saudara perempuan seayah mendapatkan 14/48, sehingga kita jumlahkan pecahan atas pembagian harta warisan masing-masing ahli waris itu berjumlah 48/48 sama dengan 1. Jadi pembilang dan penyebut sama sehingga kita total dijadikan satu bagian. Dengan catatan, yang pertama, bagian ayah berkurang dari 1/3 menjadi 1/6 karena terhijab oleh anak. Dan supaya antara pembilang dan penyebut sama, kita menggunakan asal masalah 12, sehingga saudara perempuan sekandung dan seayah mendapatkan 2/3 harta. Demikianlah materi kalalah yang telah saya sampaikan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.